Kembali dengan saya Pak Im untuk melanjutkan materi kita yaitu kerjasama ekonomi internasional. Ya, sebelumnya kita akan menyaksikan satu video dulu ya untuk menjaga kesehatan kita sebelum belajar ekonomi. Ada baiknya kita menjaga kesehatan kita. Kita lihat satu video. Selamat. Oke, peserta didik, ini alatnya sudah jadi. Ya, kita tinggal mencoba cuci tangan. Kita taruh di luar alatnya supaya airnya tidak menggenang kemana-mana. Kita akan coba untuk cuci tangan. Ya, selamat menyaksikan. Ya, pertama kita cuci tangan kita dulu. Ya, air basahkan. Ya, lalu kita berikan sabun. Kucap-kucap. Lalu lihat jarinya, jari kiri, jari kanan, lalu tangannya, tangan juga, lalu kuku, ya, jempol, bersihkan. Lagi kita ulang. Materi kita kali ini adalah mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional. Jadi ekonomi internasional ya, karena kita pelajari kelas 11 IIS semester genap, KD-nya KD 3.8. Indikatornya sama, menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional, menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, menjelaskan lembaga kerjasama ekonomi internasional, mengolah data atau informasi untuk membuat kesimpulan tentang kerjasama ekonomi internasional. Apa itu pengertian dari kerjasama ekonomi internasional? Jadi di sini kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara sekaligus, yaitu kerjasama dengan beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Lalu manfaat kerjasama ekonomi internasional yang pertama adalah tentunya untuk kemajuan perekonomian. Jadi di sini melakukan ekspor dan impor, ya, semakin banyak melakukan ekspor maka semakin banyak didapatkan devisa. Yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja manusia, ya, khususnya di sini Indonesia. Kenapa demikian? Karena dengan meningkatnya ekspor itu tentu menuntut tenaga kerja untuk terampil, cerdas, dan ya, lebih terampil lagi. Kenapa? Karena memang produk ekspor itu adalah produk yang harus berkualitas. Ketiga, menekan harga pokok produksi. Di permintaan barang dan jasa ekspor dan impor yang meningkatkan membuat harga pokok produksinya menurun. Jadi dengan permintaan barang dan jasa ekspor dan impor itu membuat harga pokok produksinya menjadi menurun, ya, karena semakin murah, ya, sehingga ya, harga pokok produksi jadi menurun. Selanjutnya, mempermudah mendapatkan bahan baku dan bahan penolong untuk proses produksi. Lalu yang kelima, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang keenam, mengembangkan kegiatan ekonomi. Ketujuh, mendapatkan kesempatan untuk iptek, ya, dari negara lain, tentunya dari negara yang lebih maju. Yang kedelapan, dapat mengimpor barang-barang yang mahal bila diproduksi sendiri. Kalau diproduksi sendiri itu mahal, ya, dengan impor. Ya, jadi mengimpor lebih murah maksudnya daripada produksi sendiri. 9, dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional.
Dan yang ke-10, mengurangi ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Selanjutkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional apa saja. Di sini kita mengenal ada kerjasama ekonomi bilateral, berarti antar dua negara, misalnya Indonesia dengan Jepang. Ada kerjasama regional, ini kerjasama ekonomi antar beberapa negara yang terletak dalam satu kawasan, misalnya ASEAN, ya, AFTA, APEC. Ketiga, kerjasama ekonomi multilateral, ini bentuk kerjasama ekonomi antar dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tapi bersifat internasional, misalnya ILO dan IMF. Lalu yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Ini adalah bentuk kerjasama antar dua atau lebih lembaga-lembaga regional, misalnya negara-negara ASEAN bekerjasama dengan negara Uni Eropa. Sedangkan yang kelima adalah kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Ini adalah kerjasama ekonomi yang didasarkan tujuan, ya, dan lapangan usaha. Apa saja lembaga ekonomi internasional? Kita akan mulai dari ASEAN. Association of Southeast Asian Nations. Ini bentuk kerjasama regional antar negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Tujuannya ngapain? Tentunya di sini menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan dan pertanian. Dan yang ketiga, memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Yang kelima, saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Dan tercatat dari buku ini, ya, pada tahun 2010 jumlah anggota ASEAN menjadi 11 negara. Pada tahun 1992 disepakati pembentukan AFTA, itu ASEAN Free Trade Area. Ini adalah suatu kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan AFTA di sini, yang pertama, dia meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar pertumbuhan ekonomi merata dan lebih berkesinambungan. Yang kedua, di situ meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara ASEAN. Lalu berikutnya ada MEA di sini, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini tujuan dibentuknya MEA ini mewujudkan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal dan basis produksi. Yang kedua, menjadi kawasan yang memiliki daya saing tinggi di dunia. Dan yang ketiga, mewujudkan suatu kawasan dengan pembangunan yang merata. Dan keempat, berperan aktif dalam dan berintegrasi penuh dalam ekonomi global. Ya, setelah ASEAN kita masuk yang kedua adalah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC ini adalah suatu kerjasama ekonomi regional antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Tujuan APEC di sini, yang pertama, dia menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga, kita lihat di situ, ya, lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang ketiga ada yang namanya APO, Asian Productivity Organization. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia. Yang keempat ada Bank Dunia atau World Bank, tugasnya memberi bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang-bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan pada negara-negara di dunia. Yang kelima ada Uni Eropa, European Union. Nah, Uni Eropa ini awalnya bernama MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Ini dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah bebas antar negara Eropa. Dan Uni Eropa juga mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN, termasuk juga di situ Indonesia. Yang keenam ada yang namanya ITO, ya, International Trade Organization.
Tujuannya adalah untuk memajukan perdagangan internasional. Yang ketujuh ada ILO, International Labour Organization. Tujuannya untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki. Lalu yang kedua, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan sosial. Dan yang keempat, mengadakan berbagai dialog mengatasi permasalahan kerja. Yang kedelapan, kita masuk ya, ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Adalah suatu organisasi negara-negara yang mengekspor minyak atau pengekspor minyak. Dan 9 ada IMF ya, International Monetary Fund. Tujuan IMF ini memberikan kredit kepada negara-negara anggota untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang. Dan juga tujuannya untuk memajukan kerjasama internasional di bidang moneter atau keuangan dan mengembangkan perdagangan internasional. Kita lanjut, berikutnya Liga Arab. Liga Arab adalah kerjasama antar negara Liga Arab yang meliputi pertama ekonomi dan keuangan, yang kedua perhubungan, berkereta apian, jalan raya, hubungan udara, perkapalan, pos, telegraf, kebudayaan dan sosial. Ketiga adalah kebudayaan sosial. Keempat, kebangsaan, pemberian visa dan paspor, penyerahan para pelanggar pidana dan soal hukum. Saya ulang ya. Yang keempat, kebangsaan, yaitu pemberian visa dan paspor, penyerahan para pelanggar di bidang pelanggar pidana maksudnya, dan soal hukuman. Lalu yang ke-11 ada ADB, Asian Development Bank, atau biasa disebut Bank Pembangunan Asia. Tujuannya meminjamkan dana dan bantuan teknik kepada negara yang sedang membangun. Dan ada NAFTA, North American Free Trade Agreement. Tujuan NAFTA ini adalah meningkatkan kegiatan ekonomi negara anggota, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan, mengusahakan perlindungan bagi konsumen, mengatur impor dan produksi sesama anggota. Yang ke-13 ada IDB, Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. Tujuannya adalah membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya. Yang keempat ada IDA, International Development Association, adalah badan pembangunan internasional dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Nah, keanggotaan IDA ini terbuka bagi semua anggota Bank Dunia. Lalu yang ke-15 ada IFC, International Finance Corporation. Badan ini memberi pinjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta dengan cara membantu investasi di bidang produksi melalui bantuan modal dan manajemen. 16 ada ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes, adalah salah satu badan dari Bank Dunia yang memberikan jasa di bidang penanaman modal. Lalu ada UNDP yang ke-17, ini United Nations Development Program, adalah badan dari Bank Dunia yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan di dunia, khususnya negara yang sedang berkembang. Lalu ada ECOSOC, Economic and Social Council, adalah Dewan Ekonomi dan Sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan menjamin hak manusia untuk mengatasi kemiskinan, kesengsaraan, penindasan. Tujuan ECOSOC ini pertama mempertinggi mutu kehidupan, yang kedua dia membantu ekonomi dan sosial, bantuan ekonomi sosial, yang ketiga membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kesehatan internasional, dan yang terakhir mengembangkan hak asasi manusia. Lalu ada yang ke-19 EKP, Economic Commission for Asia and Far East. Pada ini adalah kebagian dari ECOSOC untuk mengembangkan negara-negara Asia Timur jauh di bidang ekonomi dan sosial. Dan yang ke-20 ada WTO, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia. Tujuannya adalah menghilangkan rintangan dalam perdagangan antar negara anggota dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. Ya, setelah didik ya. Jadi ini semua lembaga-lembaga ekonomi internasional ya, banyak sekali di situ. Ya, kalau kita pelajari satu persatu ya lama sekali ya. Oleh sebab itu peserta didik
bisa mencari data-data dari buku-buku yang lain atau internet atau apapun untuk menambah sumber belajar supaya lebih banyak lagi yang didapat. Sekian dari saya, terima kasih. Selesai. Ya, peserta didik ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ya, di sini ada beberapa, ada 5 soal saja. Nanti kalian bisa kirimkan melalui email ke saya. Yang pertama adalah pertanyaannya di sini ya. Ini pertanyaan sebenarnya tidak sulit ya, mudah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, jelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional dalam hal tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri. Ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi regional dan berikan contohnya. Dan yang keempat, jelaskan tujuan pendirian Bank Dunia. Nah, yang kelima ini penting buat kalian kerjakan. Ya, saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Jelaskan kerjasama ekonomi yang harus dilakukan Indonesia agar perekonomian Indonesia tetap stabil ya. Untuk seluruh peserta didik kelas 11 I1 dan 11 I2 ini bukan 12 I2. Nanti jawabannya bisa dikirim via email ya. Saya kirim ke email ke saya ya. pakim73@gmail.com. Paling lambat hari Senin 4 Mei 2020. Saya tunggu emailnya. Ya, selamat belajar di rumah saja, hindari keramaian, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Terima kasih dari saya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, sumbernya diambil dari buku ekonomi SMA kelas 11 kurikulum 2013 edisi revisi, ngarangnya Alam S. dan Rudianto, penerbitnya Erlangga Jakarta tahun 2016.